kabupaten ada 2 UPT, KDK sama KPHP. Jadi itu pejabat dinas. Jadi Pak, ini kan karena tadi Bapak menyampaikan begitu, UPT yang ada dulu di Provinsi Papua Barat kan kami dulu kan di situ. Yang adanya perubahan ini ekonomi, kami pindah secara otomatis UPT yang ada di wilayah di kerja masuk di dinas. Cuma nanti ke depan, iya sudah bisa jauh. Jadi cuma mungkin ke depan kan kita harus dilebur ya. Jika calon dinas itu dilebur Kemarin karena dari kementerian memang diarahkan aturannya memang itu juga pakai tadi saya mau nanya itu. Iya. Ada CBK, ada KPH. Itu Cuma satu kan ya. Iya itu sebenarnya sudah dilebur karena kita kemarin sudah mengadakan sesuai dengan koordinasi di kementerian, mereka arahkan untuk kita harus melakukan tahapan-tahapan. Nah, tahapan untuk ke arah situ sudah, jadi nanti tetap kita jadikan akan lebur ke KPH, KPHP Nanti atau sebenarnya KPHL. kalau bicara KPH itu kan di Direktorat itu Mas ya. Mungkin juga ini PH. Ya. Terus ada sedikit ini juga begini, ada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan. Iya. Ini sudah komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Iya. Karena begini, setahu saya dulu pada saat awal kita penggabungan LH dan kehutanan itu dibuatkan, dia gabung apakah gabung L-nya. Jadi begini Pak, jadi saya mau jelaskan. Ya. Jadi ini karena provinsi baru, tahap awal untuk dia berjalan, dia masih bergabung, kita masih bergabung. Tadi kan saya sudah katakan bahwa nanti kalau pemilihan pilkada nanti selesai, siapa yang gubernur, Ya. nanti diarahkan untuk memang kita harus terpisah. Karena harus dengan lingkungan hidup, dengan Nah, bisa perkenalan, jadi apa? mungkin kehutanan dengan lingkungan hidup ya nanti kita ikuti. Tergantung kebijakan daripada ini menyangkut pembiayaan, sehingga kita memang untuk sementara jalan sambil tunggu tahun depan. Nanti kalau sudah ada yang menang, sudah langsung kita masuk yang memang kita mengarah ke situ. Nah, cuman sekarang permasalahan yang kita hadapi di daerah ini, pengadaan kayu, hasil hutan kayu ini sangat marah. Nah, bagaimana Kayu hasil hutan kayu ilegal ini sangat marah. Alasannya karena tidak ada dasar hukum perizinan yang mengcover ini. Sehingga ini betul-betul permasalahan di daerah kami. Bapak Dwi Tamrau, saya di Kabupaten Sorong, begitupun di Maibet, di Sorong Selatan, semua permasalahan kayu. Nah, ini yang membuat kami tim ini datang dari berbagai daerah yang ada, datang untuk mungkin melakukan koordinasi kepada Bapak bahwa apakah sudah ada perizinan yang mengcover ini sehingga negara tidak rugi, daerah tidak rugi. Nah, ini persoalan yang sangat signifikan yang terjadi di daerah. ya. Jadi ada skema-skema yang ditawarkan di situ untuk itu kadang-kadang menjadi kebutuhan kemasyarakatan, kayak macam tidak bisa sejalan gitu Pak. Ini menjadi kendala. Karena untuk perizinan dari Papua Barat, waktu kita dari Papua Barat itu sudah tidak jalan, dari kementerian sudah stop. Dalam arti nanti diarahkan ke perizinan peredaran kayu. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Saya tangkapnya ini adalah terhadap wilayah-wilayah yang diambil kayunya, dia bukan oleh perusahaan ya, Iya, oleh bukan. masyarakat. Nah, kalau di kita itu ada namanya PHT ya, PHT ya Pak ya, pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hak atas tanah. Itu berarti masyarakat itu memanfaatkan kayu itu terhadap tanah mereka, hasil di tanah mereka. Hak wilayah. Ini yang mungkin yang sebenarnya perlu karena ada syarat di situ adalah kalau yang di misalnya Sumatera Barat atau di Riau atau di Jambi itu ada bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat.
Iya. Kalau di Papua ini mesti dilihat karena mungkin itu mungkin tidak bisa gitu ya. Iya, tidak bisa. Nah, mungkin ini yang nanti perlu dicari terhadap wilayah-wilayah itu, apakah juga klaim masyarakat menjadi wilayah dia atau enggak. Kalau dia ternyata wilayahnya kok di Sumatera Barat contohnya itu ada sertifikatnya, maka dia boleh diambil oleh masyarakat, kayu itu diambil, tapi karena dia alam, dia dikenakan DR ya, dikenakan PJDR seperti itu. Nah itu bayarnya ada di lewat situ ya, Pak? Iya, situ. Nah, ada pengangkutan dan seterusnya seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ini harus diberikan ruang tempat ngambil kayu, ada buktinya bahwa itu adalah benar punya dia, bukan punya negara. Kalau dia ngambil dan itu klaim tidak ada bukti atau tidak ada apa, itu adalah itu ilegal seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk pemantauan seperti itu. Kalau tidak ada bukti, memang di Papua agak sulit ketika mengatakan sertifikat. Agak sulit ketika dia mengatakan di Papua kan itu hak wilayah kan? Iya, konteksnya wilayah nanti. Iya. Ini yang perlu dilakukan terobosan terhadap ini adalah apakah itu wilayah mereka dan dia. Kalau dia di dalam PS, maka kalau dia di PS kan dia mungkin hutan desa. Kan? Tapi PS juga ada aturannya, juga seperti itu kan. Nah, sehingga ini menjadi tugas bersama kita sebenarnya dengan dinas itu adalah bagaimana kemudian menyusun konteks terkait dengan kepemilikan sehingga dia bisa boleh melakukan itu terus kemudian masuk ke industri. Satu sisi itu, satu sisi lain itu juga ada bisa jadi industri ini sebenarnya industri yang ilegal. Iya betul. Ini menjadi tugas juga bagi bagi dinas untuk melegalkan itu. Melegalkan cara gimana? Membuatkan izinnya supaya ada NIB karena NIB kan tidak milik ya. Ada NIB-nya dibuat supaya nanti kayu bisa masuk ke industri yang legal juga. Nah, banyak kasus memang kita itu industri yang ilegal, tidak ada izin berdiri karena dia dengan mungkin ketidaktahuan harus bagaimana gitu ya untuk mendapatkan izin itu. Di Jawa saja banyak itu, di Jawa Barat itu banyak sekali yang izinnya kemudian dia berdiri tanpa ada izin karena ketidaktahuan segala macam. Tapi untung kalau bisa di Jawa itu dia tidak kayu alam, kayu tanam sendiri. Nah ini sebenarnya jadi memang yang jadi tugas bersama kalau kita hal seperti itu diatur di sini. Maksudnya kita mungkin ya tugas kita nanti satu lagi kita datang ke Papua terkait juga tadi dengan industri itu bersama menata industri kecil yang ada supaya itu dan kemudian yang kedua tadi adalah terhadap PHAT ya Pak ya. PHAT status yang dimanfaatkan masyarakat status tanahnya itu karena supaya dia memanfaatkan kayu itu ada dasarnya tidak. Iya Pak, mohon maaf Pak izin kemarin waktu kami masih di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat memang diarahkan oleh Kabit Produksi seperti demikian. Ada tanah-tanah masyarakat yang bersertifikat itu yang bisa diolah. Iya. Tetapi ini persoalannya kalau tanah-tanah yang untuk hutan alam itu kebanyakan hutan produksi konversi, nah ataupun hutan lindung dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bersertifikat biasa kan area penggunaan lain, APL. Nah, itu persoalan juga. Apakah kita harus berkoordinasi dengan yang urus kawasan hutan ini? Ya, terima kasih. Ini informasi menarik juga karena itu menjadi kita juga ada tugas terkait dengan hutan kan, kawasan hutan di sana. Jadi ada di dalam ini kan kita tahu kondisinya, kondisi di Papua Barat Daya. Kita tahu kan Papua sekarang ada satu Papua Barat Daya. Tambah informasi dan ini menjadi tugas-tugas kita sebenarnya nanti. Karena kalau tidak salah dulu sempat ada KPK surat yang kesini. Jadi isinya itu minta ke KLHK untuk melakukan istilahnya itu berarti dulu ada istilah khusus untuk audit ya, audit ke sana ke Papua karena diduga banyak kayu-kayu itu masuk ke industri yang ilegal. Nah, itu
yang kemudian, tapi sekali lagi bahwa itu industri itu kewenangannya di provinsi, jadi di bawah 6.000 ya Bu ya. Iya. 6.000 itu yang kemudian KPK datang ke sana juga menyampaikan ke kita kondisinya ya memang banyak harus dibenahi, terutama yang tadi itu lah, jangan sampai ini juga bagian dari situ nantinya. Kita takutnya seperti demikian. Nah, bagaimana mengcover itu? Karena ini dilematis. Iya, pemerintah tapi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, lihat saja kayaknya ya. Iya. Ya Pak ya. Ininya adalah oleh peraturan daerah ya. Kalau misalnya kabupaten dia menjadi peraturan di daerah. Jadi memang itu menjadi usulan-usulan seperti itu. Kalau ternyata lokasi yang Ibu maksud tadi itu adalah lokasi ada, bisa saja bukan APR, tapi terbuka kawasan yang pengajuan menjadi hutan adat. Iya. Ini urusannya ada di PSKL sebenarnya di sebelah kita ini PSKL. Baik Pak, nanti mungkin kita berkoordinasi lagi dengan Papua Barat karena memang induk dari kita. Papua Barat. Ya, induk dari kita mungkin sudah sejauh mana mereka sudah melakukan itu. Nanti kita tinggal mengcover dari situ, masuk untuk kita kerja lagi di ini. Cuman ya kita lihat begitu kayu banyak beredar. Berbau banyak kan ya Bu ya? Banyak kan berbau. Berbau di Papua. Ya. Kita UPT dengan personilnya hanya 10 orang atau 11 tidak bisa mengcover itu. Satu UPT 10. Iya, sebenarnya CDK dengan KPH ini Pak, CDK-nya dibentuk karena kemarin kan undang-undang ini, CDK lebih undang luas. 23 ini untuk mengcover kita pegawai yang banyak. Nah makanya dibuat CDK lagi untuk bisa menampung itu. Masalah naik, supaya bisa kita terkomodir semua. Tapi suka tidak boleh undang-undang harus kembali. Itu banyak memang dari kita yang memang sudah diarahkan ke PS, tapi kondisinya Aturannya itu. nah, kita memang punya kelebihan, punya otonomi khusus ya, jadi kita bisa pakai itu sebenarnya untuk menjawab hak-hak masyarakat. Cuman ya itu lemah tadi seperti itu sudah singgung MRP-nya, DPR pihak yang mereka duduk untuk bicara itu kan tidak mungkin kita pegawai yang ngomong. Itu nanti tanda kutip, tidak apa, harus masyarakat. Lemah di situ Pak. Kemarin sudah pelantikan MRP Papua Barat Daya. Ya, mudah-mudahan ke depan Mudah-mudahan kita lebih bisa. cepat lebih bagus begitu. Jadi DPR-nya belum ada. Belum ada. DPR-nya belum. Ini DPR-nya belum Pak. DPR DPR saja. tunggu bulan 2. DPR belum ya. Yang bulan 12 Sore belum. ini ya. MRP-nya aja yang sudah Sudah. Majelis perwalian, Majelis Dengan wakilan. Ya. Majelis Rakyat Papua kan di Undang-Undang Khusus itu kan ada.